Ini adalah tip dan triknya kami selalu sampaikan di setiap pertemuan sosialisasi. Untuk jalur SNBP itu adalah pemerataan. Jadi kami tidak mungkin mengumpulkan satu anak-anak pintar dari satu sekolah di prodi tertentu. Kami akan membagi dari Aceh sampai Papua yang memiliki kemampuan sesuai dengan standar, itulah yang nanti kami akan terima. Kemudian peran dari Bapak Ibu Guru BK memang sangat penting untuk memastikan bagaimana adik-adik dipetakan ke program studi yang harus menyebar. Kalaupun Anda ngotot sekali, Anda lihatlah. Kami selalu pesan, bawalah cermin kemana-mana untuk melihat saya itu posisi ada di mana. Akan dilihat prestasi Anda dengan teman satu sekolah, Anda posisinya ada di mana. Jangan sampai ngotot tapi tanpa dasarnya. Seperti contoh, ada anak ranking 20, pengennya FKUB. Potensi diterima kecil atau besar? Nah, itulah ngototnya, jangan di situ. Kalau Anda bisa menyadari, alhamdulillah. Kalau belum, karena orang tuanya dokter tapi rankingnya tinggi, pinginnya ke FK. Kalau mendaftar saja nggak apa-apa. Tapi kalau diterima kecil, apakah juga harus dijalani? Kemudian lihat daya tampung yang sebelumnya. Ini ada beberapa program studi di UB, daya tampung memang cukup besar, khususnya prodi-prodi yang satu fakultas itu satu prodi, seperti contoh hukum, S1 hukum itu satu fakultas hanya satu prodi, sehingga kuotanya cukup banyak. Peternakan satu fakultas juga satu prodi, hukumnya jadi kuotanya juga cukup banyak. Tapi kalau Anda ambil farmasi dengan kuota yang kecil, sehingga persaingan yang dihadapi juga jauh lebih ketat dan potensinya menjadi lebih kecil. Kemudian karena sekarang ini sudah masuk ke kurikulum merdeka, potensi anak-anak ini kan apakah sudah memiliki referensi? Anda mata pelajaran apa yang paling dominan? Nah, ini kan perlu dilihat. Jangan sampai anak IPA yang basicnya selalu belajar di IPA ke IPS masih relatif lebih mudah, meski secara ketentuan ada pengurangan poin. Jadi kalau anak IPA ke IPS tidak hit to hit dengan anak IPS, tapi dikurangi poinnya. Potensinya memang anak IPA lebih punya keleluasaan ke bidang sosial. Tapi kebalikannya, yang anak sosial mohon diperhatikan. Boleh Anda mendaftar di IPA. Ada yang kemarin tanya ke kami, Pak, saya punya peternakan, saya seneng hewan, saya ingin jadi dokter hewan. SMA-nya apa, Mas? Akuntansi. Boleh mendaftar, nggak masalah. Mendaftar itu nggak masalah, mau nggak bayar ini SNBP. Nah, tetapi hanya sekedar mendaftar saja. Nah, seperti contoh kalau kita nggak pernah belajar IPA, fisika, kimia, biologi, matematika biasa saja. Kemudian kuliah, Anda rezeki mujur atau bejo wong Jawa, Anda diterima. Sanggupkah Anda menerima itu? Anak IPS yang pengen kuliah di bidang IPA, belajarnya di SMA 3 tahun nggak ada IPA fisika kimia, kemudian di kuliah ada IPA kimia lanjutan, pingin seperti itu? Nah, itulah pertimbangan yang kami berikan supaya apa? Adik-adik memiliki kesempatan untuk eksplor dirinya. Sebenarnya saya itu ada di mana, saya itu bisa apa yang memungkinkan bisa diterima dengan baik dan menjalani kuliah dengan nyaman karena Anda sudah mengetahui apa yang menjadi tugas nanti pada saat kuliah. Kemudian di UB juga tidak ada blacklist sebenarnya, cuman kami untuk jalur SNBP ini selalu meminta kepada siswa yang diterima itu untuk daftar ulang. Kami telponi satu persatu. Dari tahun 2023 kami menerima 5.000 sekian, itu yang tidak daftar ulang itu adalah sekitar 83 anak. Kami deteksi satu persatu. Mengapa ini tidak daftar ulang? Kami ingin pastikan jangan sampai faktor ekonomi menjadi penyebab dia tidak daftar ulang. Ternyata kami kontak satu persatu, satu alasannya saya belum izin orang tua, nyata tidak diizinkan. Kedua, orang tuanya tidak bisa ditinggal karena sakit. Ketiga, dia pingin kuliah di tempat asalnya karena memilih saat itu asal, maksudnya ngasal aja, penting milih ke UB. Karena rumahnya ada di Sumatera Barat sana, kondisi kurang mampu, pilihnya ke UB.
Pak untuk transport aja anaknya nggak mampu, bagaimana mau kuliah di sana? Yang nyuruh siapa yang milih ke UB kan gitu. Jadi kan pertimbangan kadang-kadang kan tidak selalu realistis terhadap kondisi yang ada. Jadi kalau Anda pilih pun, Anda pilihlah ke perguruan tinggi yang aksesnya Anda murah, jangan menyulitkan. Kemudian ketiga, biaya hidup yang bisa terjangkau. Karena apa? Kalau Anda kuliahnya ada di terbiasa di Jawa Timur dengan makan yang mudah gitu, Anda pindah ke Kalimantan Timur, masuknya mudah. Anda kuliah di Unlam, di Unmul, tetapi kan belum tentu ongkos biaya Anda sama dengan di sini. Kemudian Anda ke Jakarta, ongkos biaya hidupnya juga cukup mahal. Jadi itu semua pertimbangan-pertimbangan bagaimana Anda memilih prodi ini, bukan karena kami antipati dengan yang jauh, tidak, tapi semua kembali kepada adik-adik cara memilih prodinya, jangan sampai diterima tapi pertimbangannya enggak sesuai yang diharapkan. Jadi tadi sudah sampaikan bagaimana mekanisme untuk beasiswa, macam-macam kemungkinan masih ada. Dan juga memang kalau Anda, ini ada beberapa contoh, memilih program studi itu harus memiliki latar belakang kemampuan saudara. Jika Anda memilih program studi kedokteran, kedokterannya hanya UB, nggak mau yang lainnya. Kalau yang lain nanti terima bagaimana? Saya ragu, dijalani apa tidak? Ya sudah, pilihlah satu UB saja yang di kedokteran. Jangan yang lain, akhirnya seperti contoh dipilih ke A, kampus B, nyata begitu diterima, saya nggak rela ini diterima di situ, saya nggak mau. Walaupun secara umum kampus besar di Jawa Timur maupun di Jawa, rata-rata yang diterima itu adalah khususnya yang prodi favorit hanya pilihan satu. Pilihan kedua itu sudah tinggal sisa-sisa perjuangan. Kalaupun ada memang rezekinya dia luar biasa. Prosentasenya kecil kalau di pilihan kedua. Tetapi kalau ada prodi-prodi yang memang kurang peminatnya atau tidak begitu favorit, masih memungkinkan untuk menjadi pilihan dua. Jadi ini adalah langkah-langkah strategis bagaimana adik-adik memilih program studi yang tepat. Ini adalah salah satu contoh peminat tahun 2023. Perbedaan signifikannya adalah daya tampung. Kalau tahun kemarin 30%, ini berkurang tinggal 20%, jadi kurang 10%. Jadi contoh kedokteran tahun kemarin 83, sekarang kurang 10%, berkurang sekitar adalah 70-an, 73 atau 74. Jadi berkurang adalah 10 siswa di jalur SNBP tahun 2024. Sehingga dari sini peminat kedokteran paling tinggi, sehingga persaingannya 1 dibanding 23. Jadi dari tadi saya sampaikan bagaimana masing-masing itu untuk bisa memastikan bahwa jumlah peminat ini menjadi salah satu referensi persaingan yang saudara hadapi. Kemudian kebidanan, ini kebidanan yang nomor 10 itu adalah 1:15. Jadi ada prodi-prodi di UB favorit di mana persaingannya juga cukup tinggi. Untuk yang lebih realistis di tahun 2022. Tahun 2022 kuotanya sama persis dengan saat ini, sama-sama 20%. Dari alokasi ini farmasi adalah yang tertinggi, kemudian yang 20 teknik komputer adalah 1:11. Inilah prodi-prodi berpotensinya seperti apa. Anda rankingnya berapa, eligible di keberapa, pilihannya seperti apa, pastikan dengan teman satu sekolah dulu Anda bersaing ketat atau tidak. Baru Anda bisa memilih prodi-prodi yang ada. Kami sarankan kalaupun memang Anda ada yang saudaranya di Kediri atau ada yang pengen cepat kerja, pilihan kedua bisa di UB Kediri atau di vokasi, dimana kalau saat SNBP itu adalah kebanyakan yang diambil yang favorit semua, otomatis banyak yang gagal. Tapi kalau ada strategi memilih program studi yang memang pemilihnya tidak sebanyak yang favorit seperti UB Kediri atau yang vokasi, sangat memungkinkan bisa diterima. Dan itu kalaupun diterima di jalur SNBP, Anda diuntungkan, tidak ada uang pangkal. Kalaupun latar belakang orang tua kurang, bisa mendapatkan UKT yang di bawah. Jadi itu adalah kemudahan untuk di jalur SNBP. Kemudian untuk yang Soshum, ini ada di 2023, tertingginya adalah psikologi peminatnya, persaingan tertinggi juga di psikologi. Kemudian yang paling rendah ada di administrasi publik 1:6 untuk tahun 2023.
Tetapi 2022 yang kuotanya sama-sama 20%, kewirausahaan tertinggi 1:23 dan administrasi publik 1:10. Ini adalah bagaimana Anda bisa memetakan prodi apa saja yang di UB yang Anda inginkan, Anda pilih, itu sudah sesuai belum? Dalam artian sesuai dengan minat saudara dan juga bagaimana persaingan di masing-masing program studi.